Halo, kali ini saya akan mencoba membantu menjelaskan kepada orang awam yang banyak bertanya mengenai hal ini, yaitu apa mungkin suatu penyakit itu tidak bergejala, tapi kok bisa menularkan ke orang lain? Ini mungkin yang menjadi pertanyaan besar. Mengapa sih kita itu harus memakai masker pada orang sehat maupun orang sakit? Karena menurut logika orang awam itu orang-orang yang tidak bergejala ini mana mungkinlah menularkan virus orang penyakit lain aja, yang menular itu pasti menimbulkan gejala. Oke, sebenarnya bagaimana sih ini akan saya coba jelaskan dari sisi keilmuan saya, yaitu jadi pertama ini saya gambar suatu timeline ya, timeline yang menunjukkan titik di mana orang ini terpapar organisme atau patogen berupa virus, bakteri, apapun lah ya, lalu dia terinfeksi. Nih ya, di titik ini dia terinfeksi. Lalu ini ada beberapa waktu, beberapa hari, atau bisa sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun tergantung penyakitnya apa. Ini baru di titik ini orang akan muncul gejala, atau bisa juga tidak muncul gejala. Ini yang disebut infeksi subklinis, yaitu dia seolah-olah tidak bergejala atau bergejala sangat ringan. Ini sangat tergantung dengan sistem imun dari masing-masing orang. Tapi jelas di titik ini tuh dia sudah istilahnya sudah ada kerusakan-kerusakan di dalam tubuhnya yang menimbulkan respon. Misalnya demam. Demam pun tidak harus tinggi, bisa hanya sumber seperti masuk angin, atau hanya seperti rasanya tidak enak badan aja. Nah, itu spektrum ya, dari mulai sangat-sangat ringan sampai bisa berat yang benar-benar menimbulkan gejala yang bisa dilihat orang lain. Dia sampai sini paham ya? Nah, periode ini ada yang disebut periode inkubasi. Yaitu periode inkubasi ini adalah waktu mulai dari saat pertama terinfeksi sampai dia menimbulkan gejala atau gejala sangat ringan atau infeksi subklinis yang saya jelaskan tadi. Jadi periode inkubasi ini pada saat ini nih, patogen ini sedang memperbanyak diri. Tetapi jumlahnya belum mencapai ambang batas yang nantinya dia bisa menimbulkan gejala atau respon imun yang bisa menimbulkan kerusakan organ. Jadi di periode inkubasi ini si patogen ini sedang memperbanyak dirinya saja. Makanya di periode ini belum menimbulkan gejala. Lalu ada juga istilah yang disebut periode laten. Nah, periode laten ini adalah masa di mana pertama kali orang itu terinfeksi sampai ke tahap di mana dia menularkan. Nah, periode laten dan inkubasi ini bisa bersamaan lamanya, tapi bisa juga lebih pendek periode inkubasi daripada periode laten atau sebaliknya. Ini saya kasih contoh pada HIV ya. Jadi virus HIV itu ini adalah virus yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena periode inkubasinya dia sangat panjang. Jadi fase mulai dia pertama kali terinfeksi sampai muncul gejala itu panjang, bisa puluhan tahun. Tapi periode latennya pendek. Periode laten itu waktu di mana dia pertama kali terinfeksi sampai menularkan. Jadi kalau digambar untuk HIV seperti ini. Periode inkubasinya, periode latennya segini, ini laten. Inkubasinya masih panjang sampai dia menimbulkan gejala di sini. Nah, periode inkubasinya ini bisa puluhan tahun. Nah, jadi orang-orang HIV itu, perjalanan penyakit HIV, kalau dia terinfeksi pertama di sini, itu dia akan menimbulkan gejala ringan, biasanya seperti orang flu biasa. Lalu sembuh, seolah-olah sembuh dalam waktu sekitar 1 minggu gitu ya, 1-2 minggu. Tapi di fase ini dia sudah masuk periode laten. Jadi dia gejalanya hilang yang untuk fase awalnya itu. Lalu dia tidak bergejala puluhan tahun, tapi dalam waktu puluhan tahun ini dia bisa menularkan. Karena virusnya sedang banyak sekali di dalam tubuhnya. Tiap hari virusnya bertambah terus. Nah, setelah puluhan tahun ini baru dia menimbulkan gejala. Ini yang biasanya disebut AIDS. Nah, inilah bedanya masa inkubasi dan masa laten. Nah, setelah periode inkubasi dan laten ini masuklah ke suatu periode yang disebut periode infeksius. Nah, periode infeksius ini mulai dari laten selesai.
Karena tadi definisi periode laten adalah mulainya terinfeksi sampai dia bisa menginfeksi orang lain atau menularkan. Nah, periode infeksi ini pada setiap penyakit beda-beda. Dan selama periode infeksi ini, seperti yang saya bilang tadi, gejala itu bisa ada, bisa tidak, yang disebut infeksi subklinis. Inilah yang disebut orang-orang asimptomatik. Ini saya hanya memberi contoh HIV ya, tapi sebenarnya banyak sekali penyakit dan semua penyakit infeksi pasti melewati timeline ini. Nah, untuk gejala kok bisa ada yang gejala ringan dan lain-lain, spektrum mulai dari yang tidak bergejala. Ini tergantung sistem imun dari masing-masing tubuh orang. Nah, untuk virus COVID sendiri, virus COVID itu periode inkubasinya yaitu mulai dia terinfeksi sampai dia ada di fase ini itu sekitar menurut penelitian itu sekitar 2 hingga 6 hari. Nah, lalu periode latennya itu sudah mulai sekitar 2 hari sebelum muncul gejala. Jadi periode inkubasinya lebih panjang daripada periode laten. Jadi periode latennya itu 2 hari sebelum timbul gejala dia sudah bisa menularkan sampai sekitar 2 minggu setelahnya. Nah, fase dari COVID ini mulai dari periode laten sampai periode infeksius ini. Nah, inilah yang sebenarnya target dari screening. Jadi pasien-pasien asimptomatis yang tidak bergejala ini ada di fase ini. Meskipun dia tidak bergejala, dia bisa menularkan. Dan satu lagi ya, ini mungkin karena kita di Indonesia, ini menurut pengalaman saya ketemu banyak pasien COVID, itu sebenarnya asimptomatis atau tidak bergejala itu kadang-kadang tidak dikenali atau salah dikenali oleh orang-orang kita ya. Jadi mereka itu sebenarnya ada fase di mana sempat tidak enak badan ya, meskipun cuma sebentar, 1 hari mungkin kalau orang kita kerokan gitu hilang masuk anginnya. Ya sudah, mereka menganggap dia tidak bergejala, tapi sebenarnya fase itu adalah fase dia muncul gejala yang sangat ringan dan sampai 2 minggu setelah itu meskipun gejalanya dia tidak full blown atau tidak bisa dilihat orang lain dan mungkin badannya sendiri sudah ada sistem imun yang cover jadi dia tidak merasa sakit, itu masih bisa menularkan sampai sekitar 2 minggu. Nah, inilah yang sebenarnya screening atau tes massal itu tujuannya itu menjaring orang-orang yang seperti ini. Karena fase dia menginfeksi orang tuh bisa 2 minggu dan dia tidak sadar. Nah, pencegahannya salah satunya yaitu kita harus memakai masker, kita harus jaga jarak karena kita tidak tahu siapa yang kita ketemu di jalan itu dia orang asimptomatik atau bukan. Nah, kenapa untuk tes-tes screening itu harus dilakukan massal supaya bisa menjaring sebanyak mungkin orang-orang yang tidak merasa sakit ini tadi. Karena saya yakin orang-orang yang bergejala sangat ringan dan tidak bergejala, mereka mungkin tidak ke rumah sakit karena mereka bisa istirahat di rumah, nanti bisa sembuh sendiri. Nah, orang-orang ini yang harus banyak dideteksi karena kalau tidak ke rumah sakit otomatis kan tidak akan diperiksa. Itulah kenapa salah satu prinsip mengendalikan wabah infeksi menular adalah kita harus tes orang sebanyak mungkin. Jadi mungkin ini bisa membantu sedikit Anda mengerti. Saya memang tidak menjelaskan, ini saya menjelaskan dengan bahasa awam, semoga bisa mengerti semua. Dan untuk tes-tes screening yang oke lah, kita masih banyak kekurangan di negara kita, semoga kedepannya akan semakin baik, semua bisa tes PCR karena itu lebih akurat. Tapi mungkin untuk masyarakat awam, kalau memang ada program tes massal gratis, tolong diikuti karena itu adalah salah satu usaha pemerintah untuk segera menjaring sebanyak mungkin orang yang menular ini supaya bisa segera diisolasi supaya tidak menulari ke orang yang lain dan cepat bisa mengurangi angka positif di negara kita. Oke, semoga bisa membantu. Terima kasih atas perhatiannya.